Hari ini aku dan Bunga pergi ke Museum Nasional Indonesia naik Transjakarta dari halte Senayan Bank DKI. Di seberang halte ini terdapat stadion bola terbesar kedua di Indonesia, yaitu Stadion Gelora Bung Karno. Sebelum naik Transjakarta, kita harus tap in menggunakan kartu perjalanan seperti Flash atau e-money ya. Untuk menuju ke Museum Nasional Indonesia, kita harus naik bus Transjakarta Koridor 1 dengan rute Blok M, Kota, dan turun di halte Monumen Nasional. Jangan lupa untuk tidak berbicara selama ada di dalam bus Transjakarta ya, karena akan mengganggu penumpang yang lainnya. Kita sudah sampai di Museum Nasional Indonesia. Di belakangku adalah salah satu ikon Museum Nasional Indonesia. Penasaran kan isinya apa saja? Ayo kita masuk. Ini adalah bagian depan dari Museum Nasional Indonesia. Di depan museum ini terdapat dua ikon yang terkenal dari Museum Nasional Indonesia, yaitu patung gajah dan patung bernama Aku Yakin Sampai di Sini. Nah, ini dia patung gajah yang terkenal. Karena itu, banyak orang yang menyebut museum ini sebagai Museum Gajah. Sebelum masuk, jangan lupa membeli tiketnya ya. Kita bisa membeli tiket secara online di aplikasi perjalanan atau membeli tiketnya langsung di museum. Museum ini buka setiap hari Selasa sampai Minggu dari jam 8 sampai jam 4 sore, tapi tutup di hari Senin dan hari libur nasional. Aku sudah membeli tiketnya nih. Ayo kita masuk. Setelah memasuki gerbang, kita bisa langsung melihat pameran koleksi arca dari waktu Kerajaan Majapahit. Ramai sekali ya. Di sini terdapat penjelasan untuk setiap arca, berupa tempat ditemukan, perkiraan pembuatan, dan penggunaan arca di masa lalu. Melewati ruangan ini, kita bisa melihat lapangan luas dengan arca berbentuk binatang. Lapangan ini dikelilingi oleh banyak arca lain yang tentu saja sangat menarik untuk dilihat. Di belakang sebelah kanan lapangan terdapat pameran bernama Menabuh Negara Menyiram Api. Pada tahun 2023, di Museum Nasional Indonesia terjadi kebakaran yang menyebabkan 4 ruangan hangus. Setelah 1 tahun museum ini ditutup untuk diperbaiki, akhirnya pada bulan Oktober 2024, museum ini dibuka kembali. Di bagian dalam museum ini, terdapat ruangan berisi penjelasan bagaimana kebakaran terjadi, kerugian yang dialami, dan perbaikan yang dilakukan di Museum Nasional Indonesia. Ada juga kumpulan berita-berita dan video tentang kebakaran yang terjadi di sini. Kita masih bisa melihat sisa gedung yang runtuh akibat kebakaran yang terjadi. Ada juga foto-foto dan alat yang digunakan untuk mencari dan menyelamatkan barang-barang yang terbakar. Selain itu, ada juga kumpulan foto dari para relawan dan petugas pemadam kebakaran yang mencoba menyelamatkan sisa koleksi barang-barang yang terbakar. Ada juga ruangan yang berisi koleksi barang-barang yang ikut terbakar. Di sini, kita bisa melihat banyak koleksi barang yang hampir hangus. Walaupun ada beberapa barang yang tidak bisa kita kenali lagi karena sudah hancur. Dari layar ini, kita bisa melihat barang-barang yang terbakar
dengan penjelasan dan foto sebelum dan sesudah terbakar. Ini adalah kumpulan koleksi barang-barang yang ikut terbakar dan masih bisa diselamatkan. Sayang sekali ya. Di sebelah ruangan tadi, kita bisa masuk ke ruangan tempat koleksi barang-barang diperbaiki oleh para ahli. Kita juga bisa mendengarkan penjelasan bagaimana cara mereka memperbaiki dan mengenali barang-barang yang hancur setelah terbakar. Di gedung yang sama, selain bisa melihat koleksi barang-barang, kita juga bisa menonton pertunjukan wayang dari rekaman video di sini. Di atas tempat pertunjukan wayang ini, ada juga lantai 2 yang berisi barang-barang yang tidak kalah menarik. Sayangnya, kita tidak boleh mengambil foto ataupun video dari barang-barang yang berada di lantai 2. Kemudian, kita bisa juga melihat peta Indonesia yang sangat besar loh. Peta ini juga memuat persebaran penggunaan bahasa dan juga suku yang ada di Indonesia. Ngomong-ngomong, foto yang berada di dinding sekitar peta ini adalah kumpulan suku-suku yang ada di Indonesia. Dan tentu saja masih banyak kaca lain yang bisa kita lihat ya. Kita juga bisa memasuki gedung tempat terjadi kebakaran yang berisi kondisi setelah kebakaran dan rencana perbaikan yang akan dilakukan. Kalau melihat tempat ini, aku merasa sedih karena di tempat ini banyak barang-barang koleksi yang terbakar dan tidak bisa diselamatkan. Tapi, dengan adanya rencana perbaikan yang akan dilakukan, aku berharap Museum Nasional Indonesia ini dapat menjadi tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, masih banyak lagi koleksi barang-barang yang ada di museum ini, misalnya kumpulan topeng, pahatan, dan perhiasan. Dan juga toko untuk membeli cenderamata dari Museum Nasional Indonesia. Nah, itu dia isi dari Museum Nasional Indonesia. Sayang sekali ya, kita tidak bisa melihat isi dari lantai 2. Jadi, untuk kalian yang mau tahu isi dari lantai 2, ayo datang ke Museum Nasional Indonesia. Kalau begitu, sampai jumpa di video yang lain ya.